yu'rafu adalatuhuma, dan dikenal keadilannya, bi khabratin, di dalam mengabarkan sesuatu, au tazkiyatin, atau kesalehan hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bi khibratin, maaf. Bi khibratin gimana maksudnya? Itu bagaimana tasrifnya itu? marbutoh itu Ya coba tasrifnya gimana? Tasrifnya gimana? Coba tasrifnya coba. Khibroh artinya keahlian. Iya coba. Jelas. Bagaimana tasrifnya kalau diartikan keahlian? Coba tasrifnya gimana coba? Lanjut. Enggak, tasrifnya gimana? Dari artinya Menyalahkan saya itu. Itu bi khibratin. Iya, tasrifnya gimana? Kok bisa dibaca khibrotin? Antum yang baca khobroh itu tasrif coba antum. Loh, kalau khobro jelas, gitu loh. Khobaro yakhbiru khobron. Khobron bukan khobrotan. Loh, khobrotan, khobrota ini itu kan ke bawah itu istilahi, bukan majasi. Sekarang sampai tasrif coba khibro itu di mana? Bentuknya apa itu khibro itu coba? Antum khibroh itu nih. Antum tulisan kho, ba, sama ro, sama ta. Loh, saya tidak tanya tulisannya. Sampai bisa membaca khibrotin itu tasrifnya bagaimana? Statusnya sebagai apa dia? Dalam siyak antum, coba antum tadi baca. Coba antum ulang bacaan antum. Enggak sampean, saya tadi kan sudah selesai baca. Sekarang sampean coba. Coba antum coba ulangin siyak bacaan antum ulangin. Nggak usah ke tasrif, antum lihat antum gitu aja, baca aja kayak tadi. Anda kan menyalahkan saya, cara mengharokati antum menyalahkan saya tadi atau mengoreksi saya. Sekarang saya pertanyakan, di mana letak salahnya saya membaca? Antum jelaskan. Jangan nyuruh saya ulang baca gitu loh. Siyak itu apa kata-kata itu antum kalau ulang lagi antum tahu itu khibroh artinya keahlian. Bukan, yu'rafu adalatuhuma, dikenal keadilannya. Apa bi khabratin? Kenapa bi khabratin? Ketika dia mengabarkan sesuatu jujur apa enggak, adil apa enggak? Bukan keahliannya. Itu Anda kesalahannya di situ. Keahlian. Loh, itu mengetahuinya dengan apa? Dengan keahlian. Itu kan yu'rafu. Loh, kok dengan keahlian gimana? Yu'rafu adalatuhuma, diketahui keadilannya bi khabratin, di dalam mengabarkan suatu, karena dia menjadi saksi harus mengabarkan. Bukan keahlian menjadi saksi. Terus bi khabratin apa? Au tazkiyatin, gitu loh. Bi khabratin au tazkiyatin itu udah jelas dengan keahlian. Jadi seorang ini ahlian itu saya tidak membaca khibro, saya membaca khobro. Khobro itu bukan keahlian, artinya khobro itu di dalam menyampaikan kabar. Ini entah apa kelas konten ini ya, tapi agak lucu. Sebetulnya saya tidak pernah mempersoalkan orang salah baca harkat ya, selama memaknainya benar, apalagi ketika dikritik orangnya nerima. Tapi kalau sudah salah baca harkat, dikritik ngeyel, tambah lagi pemaknaannya jadi ngerusak susunan kalam atau siakul kalam dalam kalimat tersebut. Dan ini terjadi di sini. Ini perdebatan di TikTok ya. Mungkin kamu kenal suaranya, tidak perlu kita sebut-sebut nama lah ya. Saya tidak bermaksud menyudutkan siapapun, tapi ini kajian ilmu ya. Jadi dibaca bihibrotin atau bihobrotin. Jelas itu dibaca bihobrotin. Bukan ya, dibaca bihibrotin. Atau baca boleh juga bihubrotin. Nggak ada yang dibaca bihobrotin. Atau kalau maksa mau dibaca bihobrotin, bolehlah, boleh kalau cuma baca ya, nggak apa-apa ya. Apalagi ngotot saya baca. Tapi di sini pemaknaannya menjadi keliru. Mungkin orang ini berpikir khobar itu satu kata dengan khobrotun itu mungkin bahasa dia khobar, sehingga nantang tasrifnya gitu. Khobar itu artinya adalah berita, bukan memberitakan. Jadi kalau khobrotun itu anggaplah al-khobar, itu berita Pak. Tidak ada orang mengatakan al-khobar itu pemberitaan, nggak ada. Khobar itu an-naba, berita. Nah sekarang kita
tandemkan dengan kamus dan aplikasi dalam fikih juga dalam kitab nasabnya itu ya, yang dibaca di atas itu. Ya, sekali lagi Mbok Yo kalau dikasih tahu orang itu nggak usah nantang-nantang. Tasrifnya kok kayak Said Khoury aja. Coba tasrif, segala tasrif majazi, mana ada tasrif majazi? Biasanya tasrif itu lugawi, lawannya istilahi. Ada juga kiasi atau simai kalau wazan masdar misalnya dan yang lain ya, kayaknya nggak ada itu tasrif majazi ya, tapi mungkin ada, saya nggak tahu, wallahu alam ya. Sekarang perhatikan dari yang paling pojok itu khobrotin khibrotin, itu kan antaku maladaihi albayyinatu syar'iyyatu wa hiya syahadatu rajulaini muslimaini hurraini balighaini yu'rafu adalatuhuma. Jadi sebetulnya adalah di sini adalah fikoh, Pak. Ini saya runut dari memaknai ibarahnya dulu. Fikoh itu dua hal, Pak. Satu personalitas atau emotional question, kapasitas diri. Yang kedua adalah kapasitas penguasaannya. Makanya kalau di dalam fikoh dalam hadis itu ada dobtun, ada adalah. Ya, adalah itu memang disebut sikoh. Ya. Jadi sebetulnya sikoh itu adalah dan dobit. Adalah itu adalah orangnya bersih, personalitinya itu, Pak. Ya. Dobit itu adalah dia punya kapasitas atau punya kualitas dalam masalah hadis, tidak buruk hafalannya, tidak pelupa, itu ya. Nah di sini adalahnya itu dianggap sikoh, maka sikoh itu dengan dua cabang, Pak. Satunya itu adalah bihibrotin. Ya, yaitu dengan dia memiliki sifat, Pak. Ya, jadi keadalahannya itu dikenal dengan cara yang pertama dia itu adalah punya kapasitas. Yang kedua, autaskiyatin atau dia orang yang mensucikan diri. Coba bayangkan kalau hibrotin itu dia adil dalam menyampaikan sesuatu, terus dia juga mensucikan diri. Ini berarti memangkas satu unsur dari fikoh. Ini berarti hanya kembali kepada personality, tidak menyentuh intelektualitas. Itu rumit, Pak, kalau baca kitab di detail itu. Makanya harus punya kepekaan ya memaknai itu. Kalau dibaca adalah jujur dalam menyampaikan berita, itu namanya tazkiyah, Pak. Kejujuran, tidak suka bohong, itu namanya masuknya kepada adalah. Itu sama dengan tazkiyah. Hilang di sini, Pak, yaitu kepakaran dia, spesifikasinya gitu. Atau kalau masih tidak percaya, kita tumpang dalam kitab fikih. Itu yang bawahnya ada kitab mausu'ah fikih, yaitu khobarut tabib ya, atau khibratut tabib, kepakaran dokter ya. Perhatikan di sini. Di sini dibacakan ittafaqul fuqaha'u ala annahu yurja'u ilal atibba mimman lahum khibratun fi ma'rifatil uyubi al muta'alliqati birrijali wan nisa. Jadi ini kasus ya, kalau ada pengakuan laki-laki ini punya masalah atau perempuan nuntut cerai karena laki-lakinya punya masalah seksual misalnya, ada aib, atau laki-laki nuntut cerai perempuannya karena punya persoalan atau apa kasus itu ya, maka di sini yang dirujuk adalah ya, yurja'u itu berarti dikembalikan hal itu kepada para dokter. Perhatikan di sini kalimatnya al-atibba, para dokter, minman, yaitu berasal dari orang-orang lahum khibratun, mesti Pak, khibro itu yang punya kapasitas, punya spesifikasi, punya kepakaran fi ma'rifatil uyub, di dalam mendeteksi atau mengetahui aib-aib ya, fi rijal wan nisa, berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Bayangkan kalau khibroh ini diartikan pandai menyampaikan, Pak. Jadi dokter-dokter yang pandai menyampaikan pengetahuan. Ya semua dokter, Pak, menyampaikan pengetahuan, Pak, tapi kan jadi miss, konteksnya jadi hilang di sini ya. Jadi khibrah fi ma'rifah, punya kepakaran di dalam mengetahui itu, punya spesifikasi. Kalau masih tidak puas, bawah coba dibaca di bawah itu, apa sih ahlul khibrah? Ahlul khibrah itu adalah zaul ikhtisos, orang-orang yang punya spesifikasi, alladzina, di mana ya'udu, kembali lahum, kepada mereka, hakul iktirahi wa takdir, hak keputusan untuk menetapkan mana yang unggul atau mana yang benar, wa takdir, dan juga memutuskan itu ya.
Jadi ini kalau dalam pengadilan itu masuk kepada saksi ahli gitu Pak. Makanya benar yang kata lawannya itu sudah biasa. Bahasa khibro itu adalah orang yang punya kapasitas atau punya kepakaran. Kalau masih tidak percaya, kita tarik lagi di kamusnya. Perhatikan itu yang paling pojok. Ta'rifu wa makna al-khubrati. Definisi dan juga makna secara lafaz dari kalimat al-khubroh. Fi Mu'jamil Ma'ani al-Jami', dalam kamus al-Mu'jam Ma'ani ya. Mu'jam Arabi ya. Al-khubratu mustalahat. Khubratun secara istilah bidammil kha'i, dibaca dhamma kha-nya, al-khubroh. Masdaru khoburoh wa khobaroh. Jadi khoburoh boleh, khobaroh boleh. Masdarnya sama-sama, ada yang khubrotun, ada yang khibrotun. Kalau khobrotun nggak ada kayaknya ya. Apa itu pemanaannya? Al-ilmu, yaitu pengetahuan, bidaqa'iqil umuri, dengan perincian atau dengan detail-detailnya sesuatu. Makanya benar, al-khibro itu bukan cuma bisa menyampaikan berita Pak, bukan. Lagian al-khibro bukan menyampaikan berita, itu berita kalau al-khobar itu loh. Al-khibro ahli mengetahui sesuatu. Jadi al-khibro itu pengetahuan yang mendetail dan spesifik ya. Al-ikhtisos ya, dawil ikhtisos alladzina ya'udu lahum haqqul iktirahi wat takdir gitu Pak. Kalau masih mau tasrifan, ada khobaro, ada khoburo ya, ada khubron, ada khibrotan ya. Kemudian apa di situ maknanya? Khobaro al-amroh. Apa itu? Arofahu ala hakikotihi ya, jadi dia itu mengetahui secara hakikat, mengetahui secara substansi. Itu yang khoburo. Yang khobaro sama di bawah ya. Khobaro yakhburu, nggak ada yakhbiru ya, kecil tulisannya itu ya. Khobarul hayata ay alimaha wa arofa hakikotaha min tajribatin. Jadi dia kalau disebut dengan khobarul hayatah, dia sudah tahu tentang hidup ini, maksudnya dia mengenal kehidupan ini secara mendalam melalui eksperimen dia. Jadi jam terbangnya sudah tinggi, sudah tua, mungkin sudah banyak makan asam garam sehingga dia sudah tahu. Makanya Allah itu bersifat khobirun. Itu bukan Allah maha menyampaikan berita Pak, bukan. Khobirun itu mengetahui maka wa ma yakunu, mengetahui secara detail apapun yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Jadi kalau khobrun itu bukan menyampaikan berita. Kalaupun nemu artinya menyampaikan berita boleh lah, tapi ini kita bicara yang standar-standar saja ya. Artinya kalau keliru, nanti Anda baca al-khobro itu ya tadi itu ya. Masa iya saksi cuma harus bisa menyampaikan berita ya, namanya saksi masa nggak bisa ngomong nyampaikan. Terus adalah adil dalam berbicara, itu masuk tazkiyah Pak, suci ya, tidak melakukan keburukan. Jadi ingat, kadang adalah itu dianggap sebagai sikoh, padahal sebetulnya adalah itu adalah satu bagian dari sikoh gitu. Ini kan bicara di atasnya itu mausuk ya. Kalau di sini sikoh ya. Jadi orang dia itu atas apa yang dia persaksikan itu, yang pertama dia jujur, tazkiyah berarti bukan pembohong. Yang kedua dia tahu apa yang mau dia saksikan. Kalau nggak tahu nggak bisa ya. Jadi khobarun itu bukan memberitahu tapi pemberitahuan. Kalau memberitahu itu ikhbarun ya. Oh enggak ya, khobar itu berita ya, berita. Kalau ikhbarun pemberitaan gitu. Ana ukhbiruka, saya memberitahu kamu. Ana ahbaruka ya, atau ahburuka, khobaro yakhburu, saya mengetahui kamu. Lain artinya. Jadi kalau sulasi ana atau khobartuka, saya tahu kamu. Sama dengan khobartul hayata, saya tahu kehidupan ini secara detail. Kalau akhbartuka, saya memberitahukan kamu. Apa bedanya? Kalau khobartu itu satu maf'ul, saya mengetahui kamu, sama dengan alim tuka atau araf tuka begitu. Atau walaupun kadang itu juga ada dua maf'ulnya, tapi kalau akhbaro mesti dua maf'ul Pak.
akhbartuka syai'an, aku akan memberitahukan kepadamu kepada sesuatu, atau aku akan memberitahukan sesuatu kepadamu. Jadi objeknya dua, maf'ulnya dua, karena dari sulasi mazid mujarrad khabara dipindah ke mazid li ta'diyah, karena awalnya sudah punya satu maf'ul menjadi dua. Gitu ya. Agak rumit lagi itu ya. Allahumma dina ahda sabil. Ini lucu-lucuan Pak ya. Semoga tidak ada yang tersinggung ya. Kamu kalau mau ngerosting saya dalam cara baca kitab dengan roasting begini boleh, saya akan senang sekali ya. Senang sekali, kan ada saya baca. Saya misalnya salah baca hobi satun, saya baca khosi satun. Yang mungkin saya salah baca ya. Tetapi maknanya kan tetap buruk, sama. Enggak menjadi merusak makna ya, cuma kita ketelisut saja ya. Ya mungkin kalau ini saya anggap ketelisut baca, tapi saking ngototnya jadi berubah maknanya ya. Allahumma